Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak juga sehat. Makanya hari ini bisa mengajar kalian. Anak-anak, senang sekali Bapak hari ini. Kita dapat bertemu kembali dalam mata pelajaran estimasi biaya konstruksi. Anak-anak, siapa yang ingat pelajaran hari ini tentang apa? Ya, benar sekali. Hari ini kita belajar menghitung volume pekerjaan konstruksi gedung. Jadi kalian akan diajarkan bagaimana cara menghitung volume pekerjaan sebagai dasar perhitungan rencana anggaran biaya yang akan dibutuhkan. Lebih tepatnya kali ini kita akan belajar perhitungan volume pekerjaan pondasi dan kuda-kuda. Sebelum pelajaran dimulai, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran dalam pembelajaran hari ini, yaitu pertama kita akan belajar tentang bentuk geometris setiap item pekerjaan. Kedua, yaitu menentukan rumus dasar menghitung bentuk geometris setiap item pekerjaan. Ketiga, menentukan satuan volume setiap item pekerjaan. Keempat, ada menghitung volume pekerjaan. Pertama-tama, coba kalian ini akan ada 9 orang. Bapak ingin membagi kalian menjadi 3 kelompok. Berarti setiap kelompok ada 3 orang. Saya sudah kirimkan nama-nama anggota kelompoknya di grup WhatsApp ya. Baik murid-murid, apakah kalian sudah membuat kelompok masing-masing? Coba saya diikutsertakan dalam grup tersebut bila kalian membuat grup WhatsApp lagi untuk kelompok. Baik, Pak Guru akan membacakan materi tersebut dulu. Apakah sudah kelihatan dokumen yang Bapak akan ajarkan? Ya, pertama ini materi kali ini adalah menghitung volume pekerjaan. Menghitung volume dan membuat rencana anggaran biaya atau disingkat RAB. Tujuan pembelajaran mengetahui komponen-komponen rencana anggaran biaya. Mengetahui bagaimana cara menghitung volume pekerjaan sebagai dasar membuat rencana anggaran biaya. Mengetahui bagaimana cara menghitung dan membuat rencana anggaran biaya. Ini ada hal-hal yang harus diperhatikan pada saat membuat rencana anggaran biaya. Di sini ada komponen pokok RAB, volume pekerjaan. Yaitu ada meter 1, meter persegi dan meter per 3, ada BH unit. Harga bahan-bahan bangunan atau material upah pekerja bangunan, analisa pekerjaan RAB. Ini ada satuan untuk volume pekerjaan. Meter kubik untuk pasangan batu belah, galian urukan, tanah, dan lainnya. Meter persegi untuk pemasangan lantai keramik, plafon, pengecatan, dan lain sebagainya. Meter 1 itu untuk pemasangan bowplank, instalasi air bersih, dan lain sebagainya. Kilogram untuk pekerjaan besi, beton, angkur, dan lain sebagainya. Buah atau unit yaitu kunci tanam dan titik lampu. LS atau diperkirakan yang biasanya bila tidak ada dalam satuan pekerjaan. Pedoman untuk menghitung besarnya volume pekerjaan. Gambar denah untuk mengetahui ukuran panjang dan lebar bangunan. Gambar potongan untuk mengetahui tinggi dan lebar bangunan. Gambar detail untuk menjelaskan ukuran-ukuran khusus. Gambar tulangan untuk mengetahui letak serta
besi yang digunakan. Gambar situasi yaitu untuk mengetahui situasi dan arah angin. Ini ada urutan perhitungan RAB. Pertama yaitu membuat gambar kerja bangunan. Selanjutnya membuat spesifikasi bahan. Selanjutnya syarat kerja membuat. Selanjutnya rincian daftar pekerjaan. Selanjutnya menghitung volume per item pekerjaan. Selanjutnya mencari daftar harga bahan dan upah. Selanjutnya menghitung analisa harga satuan per item pekerjaan. Selanjutnya mengalihkan volume dan analisa harga satuan pekerjaan. Selanjutnya ada RAB, membuat jumlah harga dan menambahkan dengan jasa pemborongan dan PPN 10%. Langkah awal menentukan item atau jenis-jenis pekerjaan. Menghitung volume per item pekerjaan, mencari data harga bahan, mencari data upah pekerja, mencari analisa harga satuan pekerja. Selanjutnya ada nama item atau satuan pekerjaan. Pekerjaan persiapan, pekerjaan galian tanah, pekerjaan pondasi, pekerjaan beton, pekerjaan dinding, pekerjaan kusen, pekerjaan daun pintu dan jendela, pekerjaan atap, pekerjaan plafon, pekerjaan lantai, pekerjaan sanitair, pekerjaan instalasi listrik, pekerjaan instalasi air, pekerjaan finishing, pekerjaan taman. Di sini ada rumus dasar bangunan datar. Bila kalian menemukan gambar bentuk persegi atau bangun datar persegi pada gambar contoh, gambar pekerjaan, berarti menggunakan keliling K sama dengan 4 kali sisinya dengan atau luas S kali S, sisi kali sisi. Bila persegi panjang berarti K sama dengan 2 kali P ditambah 2 kali L, atau lebih cepatnya 2 dikali buka kurung panjang ditambah lebar tutup kurung. Pada luasnya itu panjang kali lebar. Dan seterusnya. Seperti yang ada di tabel ini ya. Di sini juga ada rumus dasar bangunan ruang. Pada kubus ini rumus luasnya yaitu 6 sisi dikali rusuk. Pada rumus volumenya yaitu rusuk dikali rusuk. Dan selanjutnya pada beberapa bangunan yang ada pada tabel di sini. Perhitungan volume pekerjaan pada konstruksi gedung. Untuk volume satuan dihitung dengan buah atau unit yang terdiri dari rangkaian material yang sudah menjadi satu kesatuan. Contohnya seperti panel listrik, meja dapur, atau meja cuci. Pada perhitungan bangunan dan masing-masing jenis pekerjaan, cara perhitungan volumenya berbeda, tergantung bentuknya. Tetapi rumus dasar yang digunakan tetaplah sama, yaitu menggunakan rumus matematika, seperti luas, keliling, dan volume. Di bawah ini merupakan materi untuk rumus-rumus cara menghitung volume item atau elemen pekerjaan pada pekerjaan fondasi batu kali untuk konstruksi gedung. Perhitungan volume pekerjaan fondasi. Pertama ini ada pekerjaan persiapan, galian dan urukan. Di A ini yaitu pembersihan site atau lokasi tanah, yaitu dengan cara menghitung volume. Rumusnya yaitu volume pembersihan lahan sama dengan panjang lahan dikali lebar lahan.
kedua ini ada pengukuran dan pemasukan boplank. Rumus penghitungannya yaitu volume boplank dikali panjang bangunan volume boplank sama dengan buka kurung panjang bangunan ditambah 2 tutup kurung dikali 2 ditambah buka kurung lebar bangunan ditambah 2 tutup kurung dikali 2. Dan cara menghitung volume untuk lokasi yang sekelilingnya telah terbangun yaitu volume sama dengan buka kurung panjang bangunan ditambah lebar bangunan tutup kurung dikali 2. Selanjutnya ada galian tanah fondasi. Misal fondasi berukuran lebar tapak 80 cm, lebar atas 30 cm, tinggi 75 cm, dan panjang 48 cm. Cara menghitung volume fondasi bangunan adalah sebagai berikut. Volume fondasi bangunan sama dengan buka kurung lebar galian fondasi bagian bawah ditambah lebar galian fondasi bagian atas tutup kurung per 2 dikali tinggi galian fondasi dikali panjang galian fondasi. Fondasi pagar berukuran lebar tapak 70 cm, lebar atas 30 cm, dan tinggi 60 cm, dan panjang 38,5 cm. Cara menghitung volume fondasi pagar adalah sebagai berikut. Volume fondasi pagar sama dengan buka kurung lebar galian fondasi bagian bawah ditambah lebar fondasi bagian atas tutup kurung dikali tinggi galian fondasi per 2 dikali panjang galian fondasi. Jumlah total galian tanah fondasi yaitu volume tanah galian total sama dengan volume fondasi bangunan ditambah volume fondasi pagar. Selanjutnya pada urukan pasir dan tanah. Pertama ini ada urukan pasir di bawah fondasi. Cara menghitung volume urukan pasir di bawah fondasi bangunan yaitu volume urukan pasir di bawah fondasi bangunan sama dengan tebal urukan dikali lebar urukan dikali panjang fondasi. Bila menghitung volume urukan pasir di bawah fondasi pagar yaitu volume urukan pasir di bawah fondasi bangunan sama dengan tebal urukan dikali lebar urukan dikali panjang fondasi. Sama ya seperti menghitung volume urukan pasir di bawah fondasi bangunan. Dan seterusnya jumlah total volume urukan pasir di bawah fondasi yaitu volume urukan pasir total sama dengan volume urukan pasir di bawah fondasi bangunan ditambah volume urukan pasir di bawah fondasi pagar. Urukan pasir di bawah lantai. Cara menghitungnya menggunakan volume, menggunakan rumus volume ya, yaitu volume urukan pasir sama dengan tebal urukan pasir dikali lebar ruangan. Selanjutnya ada menghitung volume urukan tanah kembali ke sisi fondasi, yaitu V sama dengan galian tanah dikurang V pasangan batu kali ditambah V urukan pasir di bawah fondasi. Di volume itu V-nya ya. Dan terakhir ini
urugan tanah peninggian lantai. Misalkan peninggian lantai dianggap 40 cm dari tanah asli, cara menghitungnya menggunakan volume, yaitu dengan rumus volume urugan tanah sama dengan buka kurung tebal urukan tanah dikali lebar urukan tutup kurung dikurang sisa volume urukan tanah pondasi. Selanjutnya ada pekerjaan pondasi. Pada pekerjaan pondasi pertama ada pasangan unstamping. Unstamping mempunyai ketebalan 10 cm. Cara perhitungan unstamping adalah luas penampang dikalikan tebal dengan satuan meter kubik. Dengan rumus volume unstamping sama dengan tebal unstamping dikali lebar unstamping dikali panjang pondasi. Dan kedua adalah pasangan batu kali. Pasangan pondasi pada bangunan rumah tinggal lantai 1 adalah pondasi batu kali atau stal. Dengan rumus yaitu volume pondasi sama dengan 1/4 buka kurung lebar bawah pondasi ditambah lebar atas pondasi tutup kurung dikali tinggi pondasi dikali total panjang pondasi. Seperti di gambar contoh di samping ini ya, murid-murid. Selanjutnya ada pekerjaan beton. Pekerjaan beton bertulang terdiri dari 3 bagian pekerjaan, yaitu pekerjaan backcasting, pembersihan, dan pengecoran beton. Backcasting mempunyai satuan meter kubik, pembersihan mempunyai satuan kilogram, dan beton satuan meter persegi kubik. Slope adalah struktur bangunan yang berada di atas fondasi. Cara menghitung volume slope sebagai berikut. Pertama, backcasting sama dengan panjang dikali lebar. Hasilnya itu meter persegi. Yang kedua ini besi sama dengan total panjang besi dikali bobot besi per meter dengan satuan kilogram. Angka perhitungan bobot dan jumlah besi beton. Angka perhitungan bobot dan jumlah besi beton yaitu mencari jumlah bagel. Cara mencari jumlah bagel yaitu panjang total slope dibagi jarak bagel ditambah 1 sama dengan jumlah bagel. Jumlah bagel dikalikan panjang satu bagel sama dengan total panjang besi beton yang dibutuhkan. Menghitung jumlah besi tulangan pokok. Untuk menghitung besi beton tulangan pokok yaitu dengan cara jumlah tulangan pokok dikalikan total panjang. Beton sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Untuk volume beton, panjang total slope dikali lebar dikali tinggi sama dengan satuan meter kubik. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih bingung murid-murid tentang materi yang Pak Guru sudah jelaskan? Ya, semoga kalian pada paham pelajaran ini. Nah, sekarang kelompok akan dibagikan tugas. Tugas kelompoknya ini ya. Kelompok 1 di sini akan ada diberikan gambar fondasi. Di sini ada angka-angka yang dibutuhkan. Jadi di sini ada kelompok 1. Ini ada tugas kedua. Tugas 2 ini adalah menghitung rangka kuda-kuda ya. Ini ada tata caranya nih ya. Kerjakan perhitungan dengan benar.
Diskusikan pekerjaan dengan kelompok investigasi tugas. Bentuk apa saja yang ada? Satuan volume apa saja yang pada gambar pondasi kuda-kuda? Jadi kalian diskusikan, jangan lupa ada huruf X yang dirubah dengan angka 1,1, 2, dan 3 sesuai penomoran yang sudah Bapak buat ya. Paham tidak tugasnya? Di situ tertulis investigasikan bentuk geometris apa saja yang ada. Jadi misal ada gambar dinding yang sisinya ada 4, dua sisi dengan panjang yang sama dan dua sisi lainnya mempunyai panjang yang sama, maka bentuk geometrisnya yaitu persegi panjang. Sama dengan bangun ruang apa saja yang ada pada tugas. Jadi diberi gambar atap rumah piramida, maka bangun ruang dari atap tersebut yaitu 5 segi 4. Bila sudah selesai tugasnya, coba kalian presentasikan hasil perhitungan kalian. Saya akan menanyakan kepada kamu, sebutkan 8 bentuk geometris bidang datar. Bagus. Benar jawabannya. Untuk kamu, sebutkan jenis satuan volume pekerjaan. Untuk murid-murid, sepertinya sudah paham betul tentang materi ini. Semoga kalian mengerti materi selanjutnya. Terima kasih juga karena kalian sudah memperhatikan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.